Kebijakan pembangunan Orde Baru di bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada tiga hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama, pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres. Yang kedua, program wajib belajar. Dan yang ketiga, pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semua ini bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di daerah pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Dana pembangunan SD Inpres didapatkan dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik 300% dari sebelumnya. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 kelas. Hingga periode 1993 sampai 1994 tercatat hampir 150 unit SD Impres telah dibangun. Program wajib belajar pada era Soeharto dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1984. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan sama kepada seluruh anak Indonesia yang berusia 7 sampai 12 tahun. Program wajib belajar ini mewajibkan setiap anak usia 7 sampai 12 tahun untuk mendapatkan pendidikan selama 6 tahun. 10 tahun kemudian, program ini ditingkatkan menjadi 10 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Akhirnya, program ini telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang buta huruf. Pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978 dengan program kejar atau kelompok belajar. Dimulai dengan pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10 sampai 45 tahun dengan pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Keberhasilan program ini salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun setiap tahunnya. Kebijakan pembangunan Orde Baru bidang pertanian sepanjang 1970 sampai 1980 dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau pelita. Namun, swasembada pangan merupakan program khusus yang dibuat oleh Soeharto untuk membangun di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi. Membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut. Di antaranya membentuk bimbingan massal (BIMAS), menciptakan badan urusan logistik (Bulog), membentuk badan usaha unit desa (BUUD), koperasi unit desa (KUD). Institusi yang mendukung pertanian lainnya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP, pemerintah Orde Baru membangun pabrik pupuk bagi para petani. Mereka memberi kemudahan dengan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Besaran hasil panen, mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani. Pasca usaha tani, BIMAS operasi khusus dan intensifikasi khusus. Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai daerah dari program pembibitan ditingkatkan. Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas. BUUD yang awalnya hanya dilibatkan dalam program BIMAS unit sektor
sektor pertanian pangan kemudian ditingkatkan menjadi KUD dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Impres nomor 4 tahun 1973 tentang unit desa dikeluarkan 5 Mei 1973 menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan ini dilanjutkan dengan Impres nomor 4 tahun 1973 yang membentuk wilayah unit desa atau WUD pada akhirnya menjadi koperasi unit desa KUD. Satu dari inilah lahirnya penyuluhan pertanian lapangan atau PPL. Para PPL ini memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Selain penyuluhan, Kelom Pencapir, kelompok pendengar pembaca pemirsa, juga merupakan program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas, di mana para petani, nelayan, peternak akan temui cara langsung dengan penyuluh. Menteri bahkan dengan Presiden Soeharto. Kesimpulannya adalah pendidikan masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada setidaknya 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru ini, yang antara lain pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar, yang semua itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di daerah pedesaan dan daerah penghasilan rendah. Pembangunan sekolah dasar Impres ini diwujudkan dengan pembangunan hampir 150 unit di tahun 1994. Dilakukan pula program wajib belajar yang awalnya hanya 6 tahun namun akhirnya berkembang menjadi 9 tahun. Pembentukan kelompok belajar bertujuan untuk pemberantasan buta aksara bagi kelompok usia 10 tahun sampai 45 tahun. Keberhasilan program ini terlihat dari angka statistik penduduk Indonesia yang buta huruf menjadi menurun setiap tahunnya. Kesimpulan pada bidang pertanian, swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Pemerintahan melibatkan para petani melalui koperasi. Tujuannya untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu, kemudian dikembangkan pula ekonomi pedesaan dengan membentuk beberapa organisasi, yakni ada Badan Usaha Unit Desa, juga Koperasi Unit Desa. Pemerintahan pada masa Orde Baru juga membangun pabrik-pabrik pupuk untuk menyediakan pupuk bagi petani. Pemasaran hasil panen petani juga menjamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa pembangunan pertanian selama Orde Baru memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia. Saya berharap masyarakat lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat Indonesia. Manfaat pembangunan Orde Baru di bidang pendidikan adalah yang pertama, peningkatan akses pembangunan pendidikan selama Orde Baru, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Pembangunan pendidikan selama Orde Baru juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan selama Orde Baru juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama melalui program-program pendidikan non-formal. Yang keempat, peningkatan kesadaran pendidikan. Pembangunan pendidikan selama Orde Baru juga meningkatkan kesadaran pendidikan di masyarakat Indonesia, terutama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup.
Manfaat pembangunan Orde Baru di bidang pertanian. 1. Meningkatkan produksi pangan. Pembangunan pertanian selama Orde Baru meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama melalui program-program intensifikasi pertanian. Yang kedua, meningkatkan kualitas benih. Pembangunan pertanian selama Orde Baru juga meningkatkan kualitas benih yang digunakan oleh para petani, sehingga hasil panen para petani berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian. Pembangunan pertanian selama Orde Baru juga meningkatkan penggunaan teknologi pertanian seperti traktor dan mesin pengolahan tanah. Nah, yang keempat, peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian selama Orde Baru juga meningkatkan kesejahteraan petani, terutama melalui program-program kredit dan bantuan sosial.